Apa itu restrukturisasi? Menurut Robbins, restrukturisasi organisasi merupakan proses penataan ulang struktur organisasi termasuk pembagian tugas, alur wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Bagaimana proses restrukturisasi? Pertama, kita perlu menetapkan konteks organisasi atau proyek. Ini artinya kita memahami apa kondisi saat ini, apa tantangan yang ada, dan apa tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Dari sini, kemudian dibuat pedoman dasar yaitu nilai-nilai, prinsip, dan aturan yang akan menjadi landasan dalam bekerja. Bagian terpenting dari tahap ini adalah merumuskan visi, misi, dan sasaran strategis. Visi adalah gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai. Misi adalah peran dan kontribusi utama organisasi untuk mewujudkan visi tersebut, dan sasaran strategis adalah tujuan-tujuan spesifik, terukur, dan realistis yang akan menjadi fokus tindakan ke depan. Langkah berikutnya adalah melihat peluang yang ada di lingkungan internal dan eksternal organisasi. Peluang ini bisa berupa tren pasar, kebutuhan pelanggan, teknologi baru, atau perubahan regulasi yang membuka kemungkinan baru. Selanjutnya adalah merencanakan program implementasi. Ini mencakup langkah-langkah kerja, siapa yang paling bertanggung jawab, waktu pelaksanaan, sampai target yang ingin dicapai tiap fase. Penting sekali untuk memperkuat keselarasan dan pemahaman beserta terkait model bisnis yang akan dijalankan. Jenis-jenis restrukturisasi. Yang pertama, restrukturisasi keuangan, fokus pada penataan ulang kondisi keuangan agar perusahaan kembali sehat. Yang kedua, restrukturisasi operasional, fokus pada peningkatan efisiensi proses bisnis agar biaya turun dan kinerja meningkat. Yang ketiga, restrukturisasi organisasi atau manajerial, fokus pada perubahan struktur organisasi dan tata kelola agar lebih efektif. Yang keempat, restrukturisasi portofolio atau aset, fokus pada pembuangan atau penambahan lini bisnis untuk memperkuat core bisnis. Yang terakhir, restrukturisasi strategis, fokus pada perubahan arah strategi perusahaan untuk menghadapi pasar dan kompetitor. Apa itu merger? Menurut HIT, merger merupakan strategi korporasi yang menggabungkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan nilai perusahaan. Jenis-jenis merger. Yang pertama, horizontal merger, penggabungan dua perusahaan dalam industri yang sama. Tujuannya memperluas pangsa pasar dan mengurangi pesaing. Yang kedua, vertical merger, penggabungan perusahaan pasokan yang sama atau hulu hilir. Tujuannya memperkuat kontrol menekan biaya distribusi dalam rantai pasokan. Yang ketiga, konglomerat merger, merger antara dua perusahaan dari industri berbeda. Tujuannya diversifikasi risiko dan memperluas portofolio bisnis. Apa itu akuisisi? Menurut Summer and Levine, akuisisi adalah transaksi di mana suatu perusahaan pembeli memperoleh dan menjadi pemilik mayoritas atau seluruh aset dari perusahaan lain penjual, di mana perusahaan yang diakuisisi tetap ada sebagai entitas hukum terpisah, namun dengan kontrol di tangan pembeli, untuk tujuan pertumbuhan dan perluasan bisnis. Jenis-jenis akuisisi. Yang pertama, akuisisi ramah, friendly acquisition, terjadi dengan persetujuan perusahaan target. Prosesnya dilakukan secara terbuka dan disetujui kedua pihak. Yang kedua, akuisisi permusuhan, hostile acquisition, dilakukan tanpa persetujuan manajemen perusahaan target. Contoh, pembelian saham langsung dari pasar. Yang ketiga, leverage buyout, LBO, akuisisi yang didanai sebagian besar menggunakan utang. Contohnya, utang dibayar menggunakan kas perusahaan yang diakuisisi. Proses merger dan akuisisi. Yang pertama, identifikasi target. Yang kedua, analisis dan due diligence. Yang ketiga, persetujuan hukum dan regulator. Yang keempat, integrasi pasca merger dan akuisisi.
Yang kelima, negosiasi dan penentuan harga. Tantangan dan risiko. Yang pertama, integrasi budaya menyatukan budaya perusahaan yang berbeda. Yang kedua, kegagalan sinergi. Tidak tercapainya keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, risiko hukum dan regulasi, masalah dengan otoritas hukum. Yang keempat, masalah operasional, integrasi sistem, teknologi atau proses yang sulit. Dampak terhadap budaya kerja. Yang pertama, terjadi perbedaan budaya kerja antar perusahaan yang digabung. Yang kedua, muncul potensi konflik akibat perbedaan nilai, kebiasaan, dan gaya kerja. Yang ketiga, karyawan perlu beradaptasi dengan aturan dan sistem kerja baru. Yang keempat, perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan. Yang kelima, ketidakpastian kerja dapat menurunkan motivasi dan loyalitas karyawan. Yang keenam, budaya kerja menjadi lebih berorientasi pada kinerja dan efisiensi. Yang terakhir, integrasi budaya yang baik meningkatkan sinergi dan produktivitas. Contoh kasus, IBM berhasil bangkit dari krisis melalui restrukturisasi dengan mengubah budaya yang kaku menjadi lebih berorientasi pasar. Pada merger Exxon dan Mobil, perbedaan budaya diatasi dengan penyelarasan nilai sehingga lahir budaya baru yang lebih seimbang. Sementara itu, akuisisi Facebook terhadap Instagram menunjukkan bahwa menjaga kemandirian budaya kreatif sambil memberi dukungan bisnis mampu menghasilkan pertumbuhan pesat. Ketiga kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan restrukturisasi, merger, maupun akuisisi sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan budaya. Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan restrukturisasi merger maupun akuisisi tidak hanya bergantung pada aspek finansial dan strategi bisnis, tetapi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan budaya. Perbedaan nilai, kebiasaan kerja, dan gaya kepemimpinan dapat menjadi hambatan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan budaya melalui komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang kuat, dan keterlibatan karyawan menjadi faktor kunci dalam menciptakan integrasi yang sukses dan berkelanjutan.